bersama mengulang kembali nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang ditujukan untuk keluarga yang berduka karena mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Semoga dengan ajaran Buddha ini, nasihat Buddha ini, keluarga yang ditinggalkan bisa menerima, merelakan, mengikhlaskan apa yang terjadi adalah hukum alami yang akan berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Sutta atau khotbah tentang luka penderitaan 28, 30 dan 32. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disekap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang telah meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari karma buruk, bebas dari mimpi-mimpi yang buruk, dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek
berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangga. Halaman 33 dan 34, titik-titik kita isi dengan nama beliau, almarhum Bapak Bobi Yulianto Dharma. 3334. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih, dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bobi Yulianto Dharma. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bobi Yulianto Dharma. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Pansukuladata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak Bobi pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga beliau menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan terhadap apa yang pernah dipunyai beliau di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma yang beliau perbuat semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Mohon para romo memujikan air di peti jenazah. Anicca wata sangkara upadawa yada minom upatipam nirujanti esa upa samosukom sabe sata marantijan mari
suca mari sare tate wahang mari sami nati me tasang sayong anicca wa tasangkara upadawa yadamino upajitwa nirujanti besanggupa samosuko sabetata marantica maring suca mari sare tate wang mari sami nati me tasang sayong. Bukunya ditutup, dikumpulkan. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, yang sedang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kembali kita akan mendengarkan tentang ketidakkekalan, ketidakabadian yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana diko kelihatan nyata. Gugur bunga lambang anicca, bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semuanya, badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini.
Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya nomor 1 Putat Gede ikut mengucapkan bela sungkawa atau ikut berduka. Di kalangan umat Buddha ada ciri khas khusus di dalam karangan bunga yang dikirim ke keluarga, ada tulisan Anicca Wata Sankara. Anicca kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu perubahan, ketidakkekalan. Ini membawa pesan bagi keluarga dan kita semua yang membacanya. Bagi kehidupan yang dijalani seseorang adalah tidak kekal adanya. Memang ada beberapa perubahan-perubahan ketidakkekalan dalam tubuh kita, dalam diri kita yang disadari, namun tidak banyak yang tidak kita sadari. Tahu-tahu anak kecil sudah langsung besar, kita tidak mengamati perubahannya. Tahu-tahu ya, kemarin berkumpul berguru, tahu-tahu meninggal. Itulah perubahan, baik perubahan yang bisa kita terima maupun yang tidak bisa kita terima. Perubahan yang tidak bisa kita terima, kalau perubahan itu menyedihkan, tentunya akan mendatangkan luka penderitaan bagi yang belum bisa menerimanya. Banyak kalangan umat sekalipun sudah belajar sekian puluh tahun Dhamma, ajaran Sang Buddha, sekian puluh tahun bolak-balik kitab suci, belajar tentang ajaran-ajaran Sang Buddha, banyak yang belum bisa menerima perubahan-perubahan itu, lebih-lebih perubahan itu perubahan dalam skala yang besar. Jangankan di umat awam, para biku pun juga demikian. Diceritakan ketika Sang Buddha berusia 80 tahun beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh para biku, oleh murid-murid Sang Buddha dengan dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak langsung bisa menerima. Karena tidak bisa langsung menerima, dia menderita sekali secara fisik maupun batin. Dia mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh wafat, tidak boleh mati. Sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sang Buddha harus tetap hidup. Dunia sangat membutuhkan kehadiran Sang Buddha. Karena merenung seperti itu, menyesali seperti itu, secara batin dan secara fisik mereka menderita. Ditetangkan ada yang berguling-guling di tanah, merespon menanggapi kematian Sang Buddha. Ini adalah kelompok biku yang belum mencapai kesucian. Kemudian kelompok yang kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat, para biku ini merenung. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya tanpa kecuali. Kita bisa melihat orang-orang besar, orang-orang suci, para nabi dan para Buddha itu juga akan mengalami kematian tanpa kecuali. Orang suci maupun tidak suci, orang besar maupun kecil juga akan mengalami kematian yang sama. Sudah sewajarnya segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur tubuh kita ini tidak kekal adanya. Kemudian dia menanggapi dengan penuh ketenangan, merelakan, mengikhlaskan kepergian Sang Buddha dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Para biku dari kelompok dua ini adalah biku yang telah mencapai kesucian. Saya yakin yang hadir di sini dan pada umumnya ketika menanggapi, merespon kematian dari saudara kita, dari famili kita adalah kelompok yang pertama, belum bisa langsung menerima. Kita bersikukuh dan berharap orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah. Kita bersikukuh orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah, bahkan untuk berpisah untuk selamanya. Kita kekeh untuk melekati. Namun saya berpesan kepada segenap umat Buddha dan khususnya keluarga, apabila tidak ingin larut dalam kesedihan karena memikirkan kepergian dari orang yang kita cintai yang telah meninggal, segeralah bisa menerima proses alami dan kudrati. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini,
keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Yakinlah, tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan. Saya yakin semasa kehidupan beliau sebagai kepala rumah tangga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putrinya, untuk menghidupi keluarga. Sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota-anggota yang lain pun telah berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang beliau kumpulkan itulah yang akan selalu menemani beliau di alam-alam berikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyak cara penghormatan di saat-saat akhir bersama beliau saat ini. Yang pertama, kita membawakan doa dan parita. Kita belajar kitab suci. Di samping membaca parita, doa itu ditujukan untuk beliau, namun sebetulnya lebih banyak ditujukan kita yang hidup ini. Yang kita doakan, siapa tahu sudah bahagia di alam surga, kita tidak tahu. Kita yang tidak terima inilah yang perlu bekal dhamma, pengetahuan dhamma, bahwa segala sesuatu yang terbentuk itu betul-betul tidak kekal adanya. Maka saat sudah kita berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai pembebasan. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan beliau di tengah keluarga maupun dimanapun, segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan apabila nanti ada ikatan masih kuat dengan keluarga ini, bisa lahir, bisa masuk lagi dalam keluarga ini sebagai cucu, sebagai cicit, maupun karma-karma yang lain yang akan mendukung kelangsungan dari buah kebajikan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang penuh terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan sepenuhnya merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah